Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 11 Juni 2023. Nah, hari ini weekend ini khususnya ya, kita akan melihat sama-sama kira-kira sektor apa aja yang masih uptrend selama ini saat IHSG sedang bergerak datar-datar aja, bahkan cenderung menurun. Tentu saja ada sektor-sektor yang tetap menjanjikan, yang terus kasih cuan. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama ya. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah indeks basic. Jadi untuk sektor indeks basic itu ya, teman-teman nanti bisa lihat anggota sektornya itu, bisa googling di websitenya idx.co.id. Nah, teman-teman bisa lihat saham-saham apa atau emiten apa aja yang ada dalam tiap sektor yang kita bahas. Jadi di sini kita lihat ini indeks basic, kelihatan banget dia downtrend ya. Teman-teman lihat sini lower high, lower low, terus-terusan gitu. Ini masih turun semuanya. Jadi teman-teman boleh di skip. Ini sektor sedang turun. Nggak usah lah kita lihat dulu ini ya. Kita sedang siap-siap nanti lihat nih. IHSG mau naik, kita kira-kira akan nunggangin sektor apa? Ini adalah chart untuk IDX cyclic, jadi consumer cyclic. Nanti itu barang-barang yang kebutuhan hari-hari kayak hardware apa gitu kayaknya masuk di sini. Nah, teman-teman bisa lihat indeks sektoralnya itu naik ya dalam fase uptrend setelah berbalik arah. Ini di sini dia down, kemudian perlahan dia mulai naik. Di sini kita lihat ada higher high, ada higher low, bahkan udah beberapa kali higher high dan higher low. Sekarang sedang berupaya untuk menembus resisten. Coba kita lihat resistennya ya. Seperti apa kira-kira pergerakan sektor ini? Nah, ini adalah area resisten untuk IDX cyclic. Nah, teman-teman bisa lihat di sini area resisten yang sedang ditempuh. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan lihat sektor ini agak bergerak lambat gitu ya. Hardware dan kawan-kawan. Ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri sini kan lumayan tebel ya. Ini area resisten yang akan dilewati oleh IDX cyclic. Saya kira teman-teman udah bisa lah kira-kira nanti kalau dia tembus lagi, saham-saham yang di sektor cyclic ini kita hantam lagi. Ini adalah chart untuk IDX energi. Teman-teman lihat sedang jalan turun ya. Ini di sini sedang jalan turun. Jadi tren menengahnya itu jalan turun. Tren pendeknya kelihatan sedang berupaya naik. Nah, ini agak-agak tricky ya, kita harus hati-hati karena IHSG sekarang lagi bergerak flat. Nah, apa yang akan terjadi saat IDX bergerak naik? Apakah sektor energi yang akan dipump, yang akan digenjot supaya naik dan mengangkat IHSG? Itu yang harus kita lihat. Saat ini kan kita lihatnya sektor ini di sini ya, sini sekitar sini dia punya support. Nah, ini supportnya. Sini teman-teman lihat nih, ini adalah area support untuk IDX energi. Supaya nggak bingung saya kasih warna hijau ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah IDX energi. Di sini kita lihat ada head and shoulder ya. Kita coba cek apakah targetnya sudah tercapai atau belum. Nah, dari sini dari topnya kita tarik ke neckline. Dari neckline ini kita kontrol C dan kontrol V. Lalu ini adalah targetnya pergerakan turun. Ya, sudah tercapai ya. Jadi target minimum penurunan untuk sektor energi sudah tercapai. Ini kalau dia mau naik ya sudah. Dia udah boleh reversal. Targetnya udah tercapai. Target penurunan dari head and shoulder ini udah oke. Udah terpenuhi. Jadi mungkin aja dia reversal. Jadi kalau nanti IHSG mulai bergerak naik, ada baiknya teman-teman coba melirik saham-saham di sektor energi nih. Banyak kan?
yang batu bara itu, ada Medco juga, itu juga sektor energi. Itu teman-teman bisa lirik semuanya. Kalau ternyata beneran sektor energi yang digenjot naik untuk mengangkat IHSG, lah kita bisa pesta lagi di batubara. Berikut ini adalah sektor finance, bank, leasing, dan semua lembaga-lembaga keuangan itu masuk di sini. Teman-teman bisa lihat dia bergerak cenderung sideways, support kita lihat cukup jelas ya. Support ada di sini, kemudian teman-teman lihat ini masih bergerak naik tapi cenderung sideways. Saat ini kalau kita mau gambar untuk resistennya, mungkin kita akan dapat dia di sekitar sini ya, ini kayaknya ya. Ini kayaknya cukup untuk jadi area resisten untuk sektor finance ya, seperti ini kira-kira. Agak tebal karena ini areanya juga nanti akan menjadi area penting. Saya akan ganti kasih warna merah kali ya biar kelihatan jelas. Nah, ini adalah area resisten untuk IDX Finance. Mungkin aja dia bisa naik. Teman-teman tahu sendiri kan, ada BBRI jagoannya di situ sedang di all time high. Jadi kalau nanti semuanya bergerak naik, sektor finance itu bergerak naik, yang jagoan-jagoan itu BBRI, BBCA, Bank Mandiri, yang Mandiri atau BBNI ya, yang lagi di all time high. Nah, itu yang memimpin duluan bergerak naik. Teman-teman harus melototin sektor ini kalau mau lihat bank, sektor saham-saham di bidang perbankan, termasuk Bevin juga ya, yang beberapa waktu lalu sempat kasih cuan. Nah, itu teman harus plototin. Kalau lihat IHSG bergerak naik, ternyata sektor finance ini terdeteksi breakout resisten di sekitar sini, ya teman-teman bisa ikut. Oh ya, chart ini bisa teman-teman dapat di TradingView. Pokoknya di Indonesia saham, terus ini indeksnya itu ada di sini. Teman-teman bisa dapatkan di TradingView langsung chart seperti ini. Udah bagus kok, udah langsung bisa dipakai dengan nyaman. Ini adalah sektor healthcare ya, jadi yang masalah kesehatan, rumah sakit dan teman-temannya itu masuk di sini. Teman-teman bisa lihat ini sepanjang periode kita COVID ya, dari tahun berapa? Dari tahun 2020 sampai 2022. Ya, dari sini ini 2000 berapa nih? 2021 dia naik terus sampai puncaknya itu ada di bulan Februari 2023. Nah, itu puncaknya, kemudian dia mulai bergerak turun setelah COVID-nya berlalu. Ya kan, jadi dia udah mulai turun lagi. Teman-teman lihat ini ada lower low dan lower high. Jadi ini hati-hati kalau lihat pergerakan seperti ini. Sektornya juga tidak terlalu bagus ya. Jadi yang rumah sakit itu teman-teman coba usahakan untuk dihindari karena ini sektornya sedang downtrend. Artinya kebanyakan isinya di sektor itu sedang bergerak turun. Nggak terlalu bagus lah kalau kita mau pegang kan. Jadi ya ngapain kita cari cuan di saham-saham yang probabilitasnya lebih tinggi aja. Kalau teman-teman lihat di sini dia juga sedang sedang berusaha untuk menembus resisten. Jadi kita akan lihat kalau ternyata mampu untuk tembus resistennya, dia bergerak naik, ya kita lihat lagi rumah sakitnya. Kalau belum, ya sudahlah. Kita mending cari saham lain kan. Ini adalah sektor industrials ya. Nah, ini saya nggak terlalu ingat dia punya member ini apa aja, tapi ada termasuk konstruksi gitu, konstruksi berat ya, itu masuk di sini kayaknya. Jadi teman-teman bisa lihat dia cenderung bergerak sideways ya, dengan kelihatan support dan resistennya gitu ya. Dia bergeraknya rata-rata, tidak naik dan tidak juga turun.
Nah, ini teman-teman bisa lihat, hati-hati kalau saham sesuatu yang sedang sideways itu lebih sering membunuh, lebih banyak membunuh karena tradernya nggak sadar kalau sedang dibantai perlahan-lahan. Jadi teman-teman harus kalau bisa sangat berhati-hati. Lihat saham-saham yang di portofoliomu, apakah ada yang masuk di sektor ini. Kalau ada ya lebih hati-hati aja. Nah kan begini, kalau lagi sideways kan sektornya yang sideways, tapi saham yang di dalamnya itu tetap ada yang naik, ada yang turun, sehingga dia tetap secara sektoral dia bergerak sideways gitu. Nah, kalau teman-teman kebetulan kena yang sedang turun, nah kan itu tentu saja nanti portofolio tergerus. Nah, semua sektor ada yang naik dan ada yang turun. Tapi kalau indeks sektoralnya lagi naik, kemungkinan membernya itu lebih banyak yang naik. Gitu. Kalau sektoralnya turun, kemungkinan membernya, isi sektor itu banyak yang turun daripada yang naik. Makanya indeks sektoralnya turun. Itu kan logikanya, mudah aja. Berikutnya ini adalah IDX Infrastructure ya. Infrastructure di sini ada Pegas kalau nggak salah ya, infrastruktur gas, ada TLKM dan semua yang telekomunikasi itu ada di sini. Kayaknya sih ya, kalau saya nggak salah ingat. Yang tadi juga ya, yang saya salah sebut kayaknya yang konstruksi berat itu kayaknya ada di sini, bukan di industrials. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dia sedang bergerak naik ya. Pada saat IHSG sedang bergerak rata-rata, dia justru sedang bergerak merangkak naik. Ini dari bottom nih, dia dari dasar dia bergerak naik. Nah, teman-teman bisa melihat sektor-sektor yang kayak gini ini cukup menjanjikan kalau kita ikuti dia dari bawah gitu ya. Dari bawah kita udah ikuti, di sini kita punya support. Kelihatan ini bottomnya, kita geser naik untuk dapat supportnya. Kira-kira oke, supportnya ada di sini ya sekarang. Nah, ini area supportnya. Teman-teman lihat di sini ya, ada higher high dan ada higher low. Oke, berikutnya kita cari resistennya. Resistennya ada di mana di sini? Oke, ini. Ini area resistennya yang kayaknya cukup bagus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kayaknya ya, termasuk Adi dan kawan-kawan, Adi, WSKT, Wikap, itu termasuk kayaknya di sini sektor ini IDX Infra. Jadi yang kemarin teman-teman lihat yang konstruksi itu kayaknya ada di sini. Ya, kayaknya ada di sini atau mungkin ada di properti. Saya kurang ingat. Saya nggak terlalu hafal lah isinya kan. Nanti kalau saya perlu lihat apa-apa aja membernya, tinggal cari di idx.co.id. Berikutnya ini adalah consumer non-cyclical ya, non-cyclic. Jadi teman-teman bisa lihat ini sih dalam kelihatan lagi sideways ya. Kelihatan banget lagi sideways dan ini agak mengerikan. Ya, terus terang aja ini agak mengerikan. Teman-teman harus lihat kalau memang ada pertanda mengerikan, lebih baik berhati-hati. Pertama di sini kita lihat ini adalah area supportnya ya. Kelihatan ya ini sedang sideways. Ini adalah area support, saya kasih warna hijau, sedangkan ini adalah area resistannya. Ini ya, ini area resisten di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini area resisten. Nah, kita gambar aja santai gitu ya. Yang kita lihat di sini adalah ini sebagai head, ini sebagai left shoulder, di sini sebagai right shoulder. Nah, ini agak gawat nih kalau dia tembus turun di bawah support yang warna hijau ini. Ini adalah neckline ya, seperti yang kita lihat tadi di sektor energi yang sudah tercapai target turunnya. Nah, ini justru sedang kelihatan ada pembentukan
ada fase pembentukan. Belum bisa kita sebut sebagai head and shoulder, belum bisa. Tapi kita udah melihat ada gejala. Gejalanya udah ada, tinggal nanti konfirmasinya aja yang kita tunggu kan. Nah, teman-teman lihat konfirmasinya begitu dia menembus turun neckline di sekitar 713 atau 700 nanti, karena ini sektoral dia bergeraknya per 0, sekian. Nah, pada saat dia menembus turun neckline itu adalah resmi kita sebut sebagai head and shoulder. Berikutnya adalah kita lihat IDX Property. Nah, IDX Property ada di sini ya, teman-teman tahulah di sini ada Pewon, ada Sumarecon, ada apa lagi ya? Ada BSDE, ada BES, ya, ada apa lagi? Demas, itu semua masuk di sini. Itu saham-saham yang memang beberapa saat belakang ini terlihat bagus. Makanya sektornya juga kelihatan bagus ya. Ini sedang ada di area resisten untuk sektor properti, teman-teman lihat ya. Jadi ya kalau ada resisten gini kan nggak perlu takut ya, biasa aja ada resisten. Kalau memang bisa tembus kita ikut, kalau nggak bisa tembus ya sudah, biarin aja dia turun. Nah, ini adalah area support gitu. Jadi selalu lebih mudah ya. Kita selalu cari cara yang mudah untuk bukan cara mudah sih, kalau kita trading itu kita cari yang resikonya tidak terlalu besar. Nah, jadi ini yang kita lihat. Kemungkinannya ini akan bisa tembus karena kita tahu sektornya memang lagi bagus. Saham-sahamnya sendiri juga kelihatannya lagi kuat-kuatnya naik, makanya ini kemungkinan besar tembus. Teman-teman harus melihat saham-saham yang ada di dalam sektor properti. Nanti kalau ya walaupun IHSG-nya sedang bergerak sideways, ternyata dia bergerak naik aja kan. Apalagi kalau IHSG-nya bergerak naik. Nah, ini yang potensial untuk bergerak kencang itu ya. IDX bergerak mendatar aja mereka gerak naik kok. Jadi teman-teman mulai perhatikan apa-apa yang kita lihat sepertinya bagus, mulai cari-cari dia punya saham-saham isinya apa aja sih dalam gitu. Nah, ini adalah sektor tekno ya. Jadi, ya teman-teman tahu lah ya yang namanya sektor tekno itu yang banyak. Ya. Salah satunya kalau nggak salah Goto ya, Goto sama Buka kayaknya ada di sini. Ya memang ini di ujung-ujung ini kelihatan ada pembalikan ya. Mungkin waktu Goto dihantam naik ya itu di sini ada terjadi lonjakan, dia bergerak naik ya. Waktu Goto ditutup arah ya pas tanggal 31 Mei ini dia naiknya tinggi banget. Nah, itu waktu Goto dikerek naik. Nah, ini ikutan naik. Di sini teman-teman lihat downtrend, kita akan menunggu apakah ada fase sideways, pembentukan pattern, lalu terlihat ada reversal. Itu kan kita tunggu dulu. Ya, seperti tadi teman-teman lihat di sektor energi gitu, dia di bawah sudah mulai bergerak naik kan. Nah, itu yang kita tunggu di sini. Apakah ini juga akan membentuk seperti itu? Ya kan? Nah, kalau memang beneran naik berarti teman-teman udah tahu. Ada siapa di situ? Ada Goto, ada Buka gitu kan. Jadi kita udah lihat kalau mereka itu sektornya bagus, ya itu saham-saham itulah yang bergerak naik. Nah, ini adalah sektor transportation ya, IDX Trans. Di sini ada Gia gitu ya, ada Gia, ada Asa. Itu yang teman-teman lihat sedang bergerak naik dan sekarang memang lagi kena di resisten. Ya, teman-teman perhatikan tanggalnya ya. Sekarang ada di tanggal 11 Juni. Jadi kalau nanti ini videonya dilihat 1 bulan ke depan, kan
Tentunya ini udah banyak berubah, jadi mohon diperhatikan tanggalnya, jangan sampai kemudian terjebak di perbincangan yang udah lama. Nah, ini area resistennya ya, kita lihat, makanya dia sedikit tertahan, ya biasa aja kan. Untuk supportnya sendiri kita bisa lihat di sini, ini kelihatannya sebagai area support, ya kita geser sedikit biar lebih asik. Nah, ini kayaknya juga ya area support ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini, nanti di chartmu sendiri, bikin account aja di TradingView gratis. Nanti teman-teman bisa gambar-gambar sendiri, bisa di copy, atau bahkan teman-teman bisa berkreasi sendiri, lihat di mana support. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin teman-teman kurang sependapat dengan saya, ya teman-teman gambar sendiri di chartnya gitu kan. Jadi nanti nggak perlu lihat di chart saya lagi, teman-teman bisa melihat sendiri tiap hari sektor-sektor mana yang sedang bergerak naik. Ini di sini kita lihat area resisten. Seperti biasa, kalau area resisten tertembus, berarti kita lihat itu naik gitu ya. Sebab kalau sahamnya uptrend berarti ada resisten yang tertembus. Kalau dia menembus support, itu artinya sedang turun. Jadi kita udah tahu yang mana yang harus kita hindari. Jadi ya itu adalah 11 sektor yang ada di BEI. Nanti teman-teman bisa pilih-pilih. Saya mungkin cuma membahas sektornya aja yang kelihatan menarik. Nanti isinya teman-teman bisa lihat. Silakan buka di websitenya IDX. Nah, googling aja websitenya IDX. Di situ teman-teman bisa lihat sektor ini isinya apa aja sih. Dari sektornya teman-teman tahu, oh sektor ini yang bergerak naik, yang sedang uptrend. Dari situ kemudian teman-teman lihat list sahamnya yang menjadi member sektor tersebut, terus teman-teman pilih lagi dari situ yang mana yang memang kelihatan sedang uptrend, yang ada higher high, higher low, lalu teman-teman konsentrasi di saham-saham itu. Mungkin dari tiap sektor teman-teman bisa ambil masing-masing 2, berarti ada 22 saham yang teman-teman jadikan watchlist gitu ya. Nah, dari 22 saham itu kan paling yang ditradingkan berapa sih? Yang ada di portofolio kan paling cuma ada 5 atau 4 bahkan ya. Berarti cuma ada sekitar 25% dari seluruh saham yang teman-teman taruh dalam watchlist. Jadi sesimpel itu kalau mau trading kan, teman-teman nggak usah lihat 600 saham semuanya. Kalau nanti ada yang saham terbang di luar watchlist kita, ya sudah biarin aja. Ngapain kita buru-buru? Yang penting kita fokus satu titik itu yang benar-benar kita taruh, sehingga kalau memang kita berhasil di situ itu benar-benar karena ketekunan, bukan karena kebetulan. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.